Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana Life Cycle Sustainability Assessment atau LCSA dapat diterapkan. Mari kita mengeksplorasi bagaimana konsep keberlanjutan siklus hidup dalam mengubah cara kita dalam bekerja. Di mana pendekatan ini tidak hanya baik untuk lingkungan kerja, akan tetapi juga menguntungkan untuk bisnis yang akan rekan-rekan semua hadapi dalam jangka panjang. Pembahasan pertama mengenai mengapa life cycle stability assessment diterapkan. Yang pertama dikarenakan konsumsi energi nasional sebanyak 18% berasal dari gedung perkantoran menurut KLHK pada tahun 2023. Kemudian untuk potensi penghematan dengan penerapan praktek berkelanjutan mencapai 30%, serta target pengurangan emisi karbon pada tahun 2030 mencapai 40%. Oleh karena itu, gedung perkantoran menjadi kontributor yang signifikan dalam konsumsi energi nasional. Tekanan global untuk mengurangi jejak karbon semakin kuat. Apa sih sebenarnya Life Cycle Sustainability Assessment itu? LCSA merupakan integrasi holistik di mana pendekatan seimbang untuk keberlanjutan. Kemudian LCSA dibagi menjadi 3. Yang pertama ada LCA yang mengevaluasi dampak lingkungan, yang kedua LCC yang menganalisis biaya siklus hidup, serta SLGA yang menilai dampak kesejahteraan manusia. LCSA juga mengintegrasikan 3 pilar keberlanjutan. Di antaranya pendekatan ini mengevaluasi produk dan juga proses secara komprehensif dari awal hingga akhir. Adapun komponen utama dari LCSA yang pertama environmental atau LCA yang mengukur dampak lingkungan, contohnya seperti emisi karbon, penggunaan sumber daya, serta kualitas udara dan juga air. Yang kedua, Life Cycle Costing atau LCC yang menghitung semua aspek biaya seperti investasi awal, biaya operasional, serta pergantian dan juga pemeliharaan produk ataupun gedung. Yang ketiga, Social LCA yang menilai dampak pada manusia, seperti contohnya kesejahteraan karyawan, kesejahteraan gender, dan juga kondisi kerja yang sehat. Pada setiap komponen LCSA memiliki fokus dan juga metodologi yang spesifik, di mana integrasi ketiga komponen tersebut memberikan gambaran yang cukup lengkap tentang keberlanjutan di masa yang akan datang. Adapun cara-cara untuk mengidentifikasi aktivitas kantor yang cukup penting, di antaranya penggunaan listrik seperti AC, lampu, komputer, dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan limbah pada limbah kertas, plastik, dan juga elektronik. Kemudian konsumsi air yang digunakan di toilet, di dapur umum, serta sistem pendingin yang menghabiskan ribuan liter air setiap bulannya, serta kesejahteraan sumber daya manusia pada lingkungan kerja. Adapun langkah awal pada definisi serta tujuan dan ruang lingkup dari LCSA diantaranya adalah menentukan proses area kerja yang menganalisis seluruh kantor atau bagian tentu saja seperti departemen IT ataupun fasilitas umum. Yang kedua, mendefinisikan batasan sistem, di mana kita menentukan aktivitas yang akan dimaksudkan untuk dikecualikan dengan analisis LCSA. Kemudian yang ketiga, menyusun tim LCSA yang melibatkan perwakilan dari berbagai macam departemen dan juga mendapatkan komitmen dari manajemen yang senior. Kemudian menetapkan target yang jelas. Adapun inventaris data lingkungan kantor dikategorikan menjadi 5. Yang pertama energi, air, limbah, serta transportasi. Dengan parameter listrik, konsumsi total, kertas, limbah plastik, dan juga perjalanan bisnis. Dengan adanya pengumpulan data tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat dan juga komprehensif. Oleh karenanya, sistem pencatatannya juga harus konsisten dan juga menggunakan parameter-parameter kunci. Adapun life cycle costing atau LCC diantaranya adalah lampu LED dan juga konvensional merupakan investasi awal yang lebih tinggi, akan tetapi biaya operasionalnya mencapai 75% lebih rendah. Kemudian untuk sistem HVAC cerdas di mana penghematan energi mencapai 30% dengan sistem otomotif BEP yang mencapai 3 tahun. Kemudian yang ketiga, digitalisasi dokumen, pengurangan biaya penyimpanan fisik, dan juga peningkatan efisiensi operasional mencapai 40%.
Adapun monitoring dan juga evaluasi berbasis LCSA diantaranya adalah dashboard digital, di mana tampilan real time untuk semua indikator-indikator lingkungan, ekonomi, dan juga sosial dalam pemantauan yang cukup mudah. Kemudian yang kedua, laporan secara berkala, di mana dokumentasi kuartalan yang mengukur kemajuan terhadap target keberlanjutan yang ditetapkan, tim audit internal, di mana kelompok lintas departemen yang melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi LCSA, serta verifikasi independen dan juga badan sertifikasi untuk memvalidasi klaim keberlanjutan. Adapun beberapa macam manfaat dari penerapan LCSA diantaranya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manfaat lingkungan, di mana pengurangan jejak karbon hingga 25-40%, dengan penghematan air mencapai 30-50%, pengurangan limbah mencapai 60-80%, serta kualitas udara dalam ruangan yang cukup meningkat. Tidak hanya itu, manfaat secara ekonomi diantaranya adalah penghematan biaya operasional sebanyak 20-30% setiap bulannya, kemudian ROI positif dalam 2-3 tahun, serta resiko regulasi dan juga reputasi berkurang. Untuk manfaat penerapan HSA yang ketiga, diantaranya adalah manfaat sosial, di mana kesehatan dan juga kesejahteraan karyawan diutamakan, kemudian resistensi talenta meningkat hingga 25%, serta daya tarik untuk generasi muda dapat membangun cita perusahaan yang positif. Adapun berbagai macam tantangan dan juga hambatan implementasi, diantaranya adalah keterbatasan data awal, yang kedua perubahan budaya organisasi, yang ketiga batasan anggaran, yang keempat yaitu kebutuhan pelatihan, di mana dapat mengidentifikasi hambatan adalah langkah pertama mengatasinya. Pendekatan bertahap dan juga dukungan manajemen sangat penting untuk kesuksesan. Adapun best praktik dari perusahaan yang terkemuka diantaranya adalah yang pertama ada Unilever yang mencapai status kantor karbon natural pada tahun 2022 melalui efisiensi energi dan juga kompensasi karbon. Yang kedua Google yang menggunakan 100% energi terbarukan dan menerbitkan laporan LCSA tahunan yang transparan. Yang ketiga Microsoft yang mengimplementasikan Zero Waste dan juga berkomitmen menjadi water positif pada 2025. Adapun kesimpulan dan juga langkah lanjutan pada materi pembahasan hari ini diantaranya adalah kesimpulan yang utama yaitu HSA memberikan kerangka komprehensif untuk keberlanjutan kantor. Yang kedua, aspek lingkungan, ekonomi, dan juga sosial menghasilkan manfaat yang optimal. Yang ketiga, pendekatan secara sistematif diperlukan untuk mengimplementasi tahapan-tahapan secara sukses. Adapun langkah-langkah awal yang dilakukan dalam pengimplementasian LCSA diantaranya adalah melakukan audit dasar untuk ketiga aspek LCSA, kemudian identifikasi quick wins untuk membangun momentum, serta membentuk tim keberlanjutan lintas departemen. Adapun pengembangan dan jangka panjang untuk program LCSA ini diantaranya adalah mengintegrasikan LCSA ke dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, meningkatkan kapabilitas internal untuk analisis keberlanjutan, jaring kinerja dengan pemasok dan juga mitra untuk LCSA rantai pasok, di mana LCSA ini memungkinkan kantor untuk berkontribusi yang positif pada lingkungan dan juga masyarakat. Mulai dari langkah kecil, tingkatkan secara berkala, lalu berusaha untuk perbaikan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.